Merry Christmas. Merry Yes. Boleh lihat kanan kirinya? Look Say at your- hi to your neighbor. Say hi to your neighbor. Look to your left and your right. So, hal yang indah yang kita rasakan di dalam Natal adalah bahwa the joy, sukacita itu bukan dari apa yang kita rasa-rasa gitu ya, perasaan. Tapi itu sumbernya dari Allah karena kita tahu bahwa siapa dia dan apa yang telah dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat terhadap kita. Amin. Okay. The joy of Christmas comes from God, not only feelings, but also about what He's going to do in our life in the future and the things that He's going to bring about. Iya, jadi sukacita itu datangnya dari Tuhan. Joy comes from God. Alkitab katakan, the joy from the Lord is our Joy strength. from the Lord. Sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Ya, amin. Nah, kita nggak kerasa sudah di penghujung daripada bulan Desember ini. So, Dan seberapa besar dari kita yang sudah siap untuk menghadapi tahun depan? so we have come Bisa? to the end of the year. How Belum many semua. of you are prepared for Ada the yang masih, coming aduh year? kayaknya pengen balik lagi deh gitu ya. Sudah siap menghadapi tahun depan? Are you prepared to face the future Yes, 2025? optimis. Apapun Optimistic. juga yang mungkin dunia mau katakan terjadi di tahun depan, tapi kita percaya there's a joy in the Lord. Amin. Come what may, there is joy in the Lord. Ya, apapun juga yang terjadi, kita tahu bahwa kita nggak sendiri, ada Allah yang beserta dengan kita. Amin. So anything that happens, everything that happens around us, you remember that God is always with us. Satu hal yang kita percaya adalah He reigns, bahwa Dia memerintah. So we always remember that He reigns. Itu yang harusnya menjadi dasar percaya kita. That's the foundation of our faith. Dan kita nggak khawatir tentang apapun juga karena Dia yang memerintah. So we are not going to worry about anything else. He reigns. Amin. Amen. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 atau dalam bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesianya 5 sampai 6. Ya, dalam beberapa terjemahan ada 6 sampai 7 ya. Oke, kita akan baca sama-sama di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dan nanti Ibu Hosana akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Okay. Isaiah 9, 6-7, yeah? For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Ya, pada ayat 5 di sini kita lihat ada beberapa fakta, berita, kabar yang disampaikan melalui nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. So there's a discrepancy between the Indonesian Bible and the English Bible. The verses are a little bit off. So in verse 6, 4 facts are conveyed through Isaiah's prophecy. Sudah ya? Ya. Number 1, Jadi ada 4 fakta berita yang disampaikan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Yang pertama yaitu seorang anak telah lahir. so number 1, a child has been born, a son has been given. Nah, seorang putra telah diberikan. Apa yang disampaikan di sini menegaskan kembali tentang apa yang kita sudah pelajari dalam minggu lalu di dalam perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. So give or take 700 years before the coming of Jesus as Redeemer, his humanity was foretold in the Old Testament by Isaiah. Ini menjelaskan dan mengingatkan kita dan selalu untuk diingatkan kepada semua orang yang percaya bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan penting bagi kita untuk selalu diingatkan tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Menegaskan bahwa Yesus terlahir sebagai benar-benar
manusia. So this is the crux of the salvation plan, that God has incarnated as a human being. And it's good for us to remember often that Jesus voluntarily put aside his godhood and came down to earth and was born as part of the human race. Benar-benar manusia. 100% human. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. He can feel what we feel. Dia bisa sedih, dia bisa menangis, dia bisa merasakan sakit. He has many emotions that he may be sad, or he may be going through pain or sorrow. Nah, berita yang kedua yaitu dikatakan untuk kita. Boleh sama-sama katakan untuk kita? Untuk kita. So number 2 is the term to us. Nah, dikatakan bahwa anak tersebut yaitu juru selamat untuk kita, untuk keselamatan setiap kita. So the term to us indicates that this child that was born, that has been given, is the Savior. He's appointed to us, for our salvation. Jadi kedatangannya itu memberi manfaat untuk saya dan Anda, untuk kita semua yang percaya kepada Yesus. So he has come, and he has come for our benefit. Ini menegaskan apa yang ditulis oleh Lukas 2 ayat 11, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Manfaat bagi kita adalah keselamatan bagi kita semua. So in Luke 2:11 it says, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Jesus' purpose in coming was for our benefit, to save us. Nah, berita yang ketiga, dikatakan lambang pemerintahan ada di bahunya. Ini melambangkan sesuatu hal yang dijelaskan di dalam perjanjian baru, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bahunya ada lambang pemerintahan. And number 3, the government shall be upon his shoulders. It speaks of all authority in heaven and on earth has been given to Jesus in Matthew 28:18. And Jesus has been given the authority to rule over the whole earth. Inilah akhirnya menjawab pertanyaan tentang apakah ada pemerintahan yang kekal? Apakah ada pemerintahan yang tidak akan pernah tergoyahkan? Dan apa yang Yesus sampaikan kedatangan ke dunia itu adalah menunjukkan adanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah tergoncangkan. So this is God's perfect solution, God's perfect answer, a government by Jesus that is perfect and eternal, and it is perfect, is based on righteousness. Nah, sekarang berita yang keempat. Jadi ada banyak berita, ternyata dari ayat 5, cuma dari satu ayat tapi ada banyak berita yang disampaikan. Dikatakan and his name shall be called. Di dalam ESV translation dikatakan bahwa namanya akan disebut. Number 4, and his name shall be called. In the ESV, it says that his name shall be called. Ya, nah saya suka dengan bahasa terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, ESV translation, karena dengan bahasa Indonesia berbeda. Dikatakan dalam bahasa Indonesia apa? Kalau tadi kita lihat, namanya akan disebutkan orang. Namanya akan disebutkan orang, fokusnya orang. Tapi apa yang kita lihat dalam bahasa aslinya dan apa yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu menunjukkan and his name shall be called, namanya akan disebut. Sepertinya nggak ada yang berbeda, tetapi ada satu makna yang penting di sini kalau kita memperhatikan dengan dalam. In the English translation, Pastor Emmanuel prefers the English translations because it says, his name shall be called. Because in the Indonesian translation, it is more towards the focus is on others, not on Jesus. Others shall call him. So at first glance, it may not look too different. In English, there is a connotation. Nah, dikatakan bahwa anak tersebut adalah nama dari Allah sendiri. Jadi bukan manusia yang menyebutkan namanya, tapi Allah yang menyatakan inilah nama anak tersebut. So in English, there is a connotation that the name given to the child is a name that comes from God himself and did not originate from humans. Ada banyak orang menyebut nama daripada pencipta atau Allah, tapi Allah di sini dikatakan dalam Yesaya menyebutkan namanya. So God was the one who gave Jesus his name. Ini sama dengan apa yang terjadi dalam perjanjian baru, yang ketika Yesus bertanya kepada Petrus, kata kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Allah Bapakku yang di sorga. Namanya itu dari Allah, bukan dari manusia. So this was illustrated when Jesus asked Peter, but who do you say that I am? And Peter answered,
"You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus said to him, "Blessed are you, Peter, for it was not man who revealed this to you, but my Father who is in heaven." Nah, saya mau ajak kita semua memahami tentang hal ini pada momen Natal ini supaya kita tahu tentang siapa yang kita sembah, pengharapan apa yang kita miliki dan kenapa namanya disebutkan. Kenapa dia menyatakan dirinya sebagai Allah kepada kita. So the name of Jesus is important. Why it came about? Because it represents everything that he is to us. Nah, kalau kita lihat keseluruhan daripada kitab Yesaya, kita bisa melihat bahwa Yesaya ini mengalami penglihatan, pengalaman supranatural, melihat kedatangan Kristus yang pertama dengan mengagumkan. Dan dikatakan di ayat 1 kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat 1, tidak akan ada lagi kegelapan. Kedatangannya membuat tidak ada lagi kegelapan. So it seems in this passage that Isaiah was going through a vision. There was a vision that God has given to him about the coming of Christ. Nah, dikatakan bahwa sang penebus akan datang dan membawa fajar hari yang baru ke dunia. In verse 1 it says, "There will be no more darkness, and the Redeemer will come and bring the dawn of a new day to the world." Yang akan menegakkan kerajaannya di dunia dan memerintah dalam kebenaran dan keadilan dari tahta Daud. He will establish his kingdom on earth and rule in righteousness and justice from the throne of David. Ini menjelaskan bahwa Yesus berasal dari keturunan Raja Daud dan akan menegakkan kebenaran dan keadilan dari tahta Daud. Dan Allah telah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan dan tahtanya akan didirikan selamanya. Itulah yang coba disampaikan oleh Yesaya. So this shows that Jesus was from the lineage of David, and his kingdom and his throne will be established forever. Dan gak cuma itu, yang suatu hari Yesus akan memerintah dari Yerusalem. Itu dikatakan juga di dalam pada kedatangan yang kedua. Itulah Yesus Raja yang berkuasa dan memerintah. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya, kedatangan dia yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama dan juga kedatangan Yesus yang kedua. Jadi jelaskan semuanya tentang apa yang akan terjadi kepada kedatangan Yesus. So this would be completely fulfilled in Jesus, who would one day reign from Jerusalem at his second coming. So there is a difference between his first coming and his second coming. Bagi saya pribadi, iman Kristen, kalau kita lihat dalam Alkitab, itu benar-benar Allah menyatakan secara kronologis, secara jelas tentang apa maksud dan tujuannya terhadap kebenaran firman-Nya. So in the Bible, God has clearly laid out his plans, what is about to happen when what has happened in the past, and everything flows together. Oke, nah sekarang kita lihat namanya akan disebut. Let's move on to the part talking about the names given to him. Yang pertama dikatakan apa? Penasehat ajaib, wonderful counselor. Kata yang diterjemahkan sebagai wonderful atau ajaib mengacu pada kemampuan untuk melakukan tanda-tanda supernatural dan yang luar biasa atau extraordinary. So the first name given to him was Wonderful Counselor, and the word translated as wonderful refers to the ability to perform supernatural signs and extraordinary wonders. Nah, sebagai counselor atau penasehat, dia memiliki hikmat. Dikatakan bahwa dia memiliki hikmat untuk memerintah dengan adil, memberikan nasihat yang bijaksana seperti yang dilakukan penasehat raja. Jadi Yesaya coba menggambarkan tentang siapa Yesus yang akan datang, bahwa dia akan menasehati, dia akan membimbing umatnya. And as counselor, Jesus has the wisdom to rule justly and also give wise counsel as a king's advisor would do. Jesus came to perform signs and wonders and provide wisdom through his teachings. Nah, kita lihat di dalam perjanjian baru, apa yang Yesus lakukan? Yesus datang untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban. As we have seen in the New Testament when Jesus came and all of the signs and wonders that he did. Dan memberikan hikmat melalui ajaran-ajarannya. And he gave the wisdom through his teachings. Dikatakan bahwa Yesus mengajar, melakukan mujizat, mengusir roh jahat. Itu yang Yesus lakukan. Ini penggenapan daripada the wonderful counselor. Jesus taught, and Jesus healed the sick, and Jesus drove out demons, and that was the role of his role as counselor, wonderful counselor. Oke, yang kedua, apa dikatakan? Namanya akan disebut apa? Allah yang perkasa atau mighty God. Number 2 is mighty God. Nah, kata Allah di sini berarti benar-benar menguatkan doktrin tentang inkarnasi Yesus yang terlahir sebagai manusia. Itu sebagai manusia, sebagai bayi yang juga merupakan Allah, manusia dan juga Allah.
So the word God emphasizes the doctrine of the incarnation as Jesus, though he was born as a human baby, he was also fully divine as God. Nah, kata perkasa atau gibor itu dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani adalah kata yang umum digunakan untuk orang-orang yang kuat. Itu dikatakan juga untuk sebagai prajurit yang dapat memenangkan pertempuran dengan kekuatan kecakapan militer mereka. Nah, kata tersebut menggambarkan kekuatan besar, gibor, umum. So this word gibor, the word mighty in Hebrew, is a word commonly used for strong men, warriors who won battles by their military prowess. And this word denotes great strength and power. Nah, Yesus sebagai Allah yang perkasa berarti dia memiliki kekuatan untuk melaksanakan rencananya dan menunjukkan kekuatannya yang tak terbatas. Dikatakan bahwa dia juru selamat kita, Yesus Kristus adalah seorang prajurit. He's a soldier, he's a warrior yang maha kuasa dan yang suatu hari nanti akan kembali ke bumi untuk memukul kalah semua musuh-musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Itulah yang dikatakan di dalam Wahyu. Jesus, as the mighty God, he has the ability to make everything work out according to his sovereign plans through his unlimited power. He's our savior. He's an almighty warrior. He will one day return to earth to defeat all his enemies with a sword that comes from his mouth in Revelations. Jadi kalau kita lihat dari Kejadian sampai kitab Wahyu, it's talk about Jesus. Itu bicara tentang Yesus. Karena kedatangan Yesus yang pertama sebagai anak domba Allah, betul? Dia sebagai anak domba Allah, dia bukan melakukan penghukuman tapi dia mau memberi keselamatan. Tapi kedatangan yang kedua dikatakan apa? Dia sebagai singa Yehuda. It's not dia bukan yang lemah tapi dia akan menjadi pemerintah, raja singa dari Yehuda. So the Bible from Genesis to Revelation, it depicts Jesus as his first coming was as the meek and humble Lamb of God. But his second coming will be as the mighty Lion of Judah. Jadi kalau kita bicara tentang he reigns, dia memerintah, apa yang kita pelajari bahwa yang pertama, he is a wonderful counselor. Dia memerintah sebagai penasehat ajaib. Dia memerintah sebagai Allah yang perkasa. He reigns as the wonderful counselor and also as the mighty God. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, dikatakan namanya siapa? Number 3, Everlasting Father. Everlasting Father. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal tidak menyiratkan bahwa putra atau Yesus juga adalah Bapa. It's different. Ini gak membicarakan, karena setiap pribadi dalam keilahian, di dalam Trinitas itu berbeda. Kita gak bicara bahwa Yesus sebagai Bapa di surga. No, it's different. Pribadi yang berbeda. Tapi di antara orang-orang Yahudi, kata Bapa berarti itu pencipta. Atau pencetus, atau pendiri. Misalnya dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Setan adalah bapa segala dusta. Berarti bukan bapa dalam pengertian lahiriah, tapi bapa sebagai pencetus, pencipta dusta, yaitu iblis. So everlasting Father, this does not imply that the Son is also the Father because each person in the triune Godhead is different. Among the Jews, the word Father means creator or founder. For example, Satan is the father of lies. So when we say Father, it is not referring to Jesus as Father, other than God. Nah, menganggap Yesus sebagai Bapa memang gak lazim, betul? Kita gak pernah dengar Yesus sebagai Bapa, tapi itu yang tertulis dalam Alkitab. Everlasting Father. Nah, pada umumnya Bapa itu ditujukan kepada Allah Bapa. Tetapi Yesus, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, memainkan peran sebagai pembapaan terhadap murid-muridnya, dan ia sering menggunakan kata anak, betul? Jangan bersedih, dosamu sudah diampuni anakku. Dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Matius ataupun Markus, ketika menyapa orang lain dengan penuh kasih sayang, dia katakan anak atau anak perempuan. So referring to Jesus as Father is not really common. In general, when we refer to Father, it is God the Father. But Jesus did play a fatherly role towards his disciple, and he often used the words son or daughter when addressing others with affection. Dan everlasting Father is talk about something close, sesuatu yang dekat dengan Yesus, hubungan yang intim dengan dia. So everlasting Father talks about an intimate relationship. Nah, sekarang yang terakhir dikatakan namanya apa? Prince, not Prince of Charming ya. Prince of Peace, ya, Raja Damai. Itu Yesus memerintah sebagai seorang raja. Dan itu adalah istilah yang umum. Jadi raja itu istilah yang umum.
Dikatakan untuk pejabat pemerintahan, tetapi Yesaya menuliskan bahwa ia akan menjadi penguasa yang membawa damai, yang kerajaannya bercirikan damai. Jadi raja hal yang umum, tapi di Yesaya dijelaskan dia nggak cuma sekedar raja, tapi raja yang membawa damai, yang kerajaannya memiliki ciri khas karakter yaitu damai. So Jesus is called the Prince of Peace. He will rule as king, which is a term for government official, king, and that will be his role. But Isaiah wrote that he would be more than that. He would be a ruler who brings peace, and his kingdom would be characterized by peace. Dan inilah yang kalau kita sadari, tidak akan pernah dapat diwujudkan oleh kebanyakan raja atau penakluk atau penguasa yang suka berperang, betul? Berbeda halnya dengan Yesus, di dalam pelayanannya di dunia, dia menyampaikan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. So Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa yang dia sampaikan adalah damai. So this is something that power-hungry kings will never be able to emulate. Jesus, while he was on earth, he said, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Bahkan ketika dia bangkit dari kematian, dia tidak menghujat orang-orang yang menganiaya dan membunuh dia. Tapi dia katakan damai. He also imparted peace to his disciples and everybody after his victory and resurrection. Terlebih lagi kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 1. Bahwa Yesus memberikan damai yang kekal. Yang mendamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Most importantly, Jesus gave us eternal peace with God through his death on the cross. Jadi apa saja namanya? Yang pertama, Wonderful Counselor atau penasehat ajaib. Yang kedua, Mighty God atau Allah yang ketiga, Everlasting Father atau dan yang keempat, Prince of Peace atau Raja Damai. Tapi sadar nggak kita? Kalau Allah datang ke dunia sebagai Allah yang berinkarnasi sebagai manusia dan namanya itu bicara tentang hal itu. Ini ada makna penting Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita pada hari ini. Kalau kita mengakui bahwa dia adalah raja yang memerintah, kita harus tahu siapa dia yang sesungguhnya. So there is significance in the names that God has given Jesus. Nah, gelar dari Yesus yang Yesaya nubuatkan merupakan perpaduan antara yang natural atau yang alami dengan yang supernatural atau yang adikodrati. So if you notice, all these titles that Isaiah mentioned was a combination of the natural or the mundane or the ordinary and the supernatural. Sekarang kita lihat Wonderful Counselor. Which one is natural and which one is supernatural? Mana yang natural dan supernatural dari Wonderful Counselor atau penasehat ajaib? Counselor is natural, alami, umum. Tapi the wonderful is talk about supernatural atau supranatural. So wonderful counselor, wonderful denotes his miraculous power, which is supernatural, and counselor is a natural position for someone who has much wisdom. Kemudian yang selanjutnya dikatakan Mighty God atau Allah yang perkasa. Which one is the supernatural? God, El, Yahweh, Allah. Dan apa yang natural? Mighty atau gibor, prajurit, orang yang kuat, yang mampu berperang dan mengalahkan musuh. That's natural. In mighty God, God is definitely the supernatural one, and mighty is the natural that describes a strong warrior. Sekarang everlasting Father, which one is natural? Father atau Bapa. Dan which one is supernatural? Everlasting, kekekalan itu adalah yang supernatural. Everlasting Father. Everlasting is eternal and it's supernatural. Father represents a natural or earthly role. Sekarang kita lihat yang terakhir, Prince of Peace. Mana yang supernatural? Peace. Peace is not the feeling. Tapi damai itu adalah yang Allah berikan. Maka Yesus bilang, damai ku tinggalkan bagimu. Karena kita nggak bisa mencapai damai. We cannot. On our own, we cannot ever reach peace, but Jesus has given us his peace, and we need to take that peace. And that peace represents the supernatural. Kita nggak bisa mendapatkan damai. Hanya Tuhan yang bisa berikan kepada kita. We can never achieve peace. We can only get that peace from God. Nah, kenapa Tuhan menyampaikan namanya seperti itu? So why did God make names like that, like these? Itu menjelaskan bahwa dia adalah Allah
the supernatural, yang ilahi, dan dia adalah manusia yang natural. So at the same time, he is a human being, but he is also deity. Nah, apa yang kita bisa tangkap dari ini semua? Tentang dia memerintah sebagai the wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita pada momen Natal ini? So how can we apply that to our lives? Karena di ayat 6 dikatakan bahwa kalau bahasa Indonesia agak sedikit mungkin membingungkan. Dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Tapi dalam arti bahasa aslinya itu the passion, hasrat, gairah Tuhan yaitu untuk keselamatan kita. Itu yang akan dia lakukan untuk menggenapi firman-Nya. So in the Indonesian version, they use the word jealous. Yeah? The jealousy of the Lord of hosts will do this. But more appropriately maybe is the zeal of the Lord or the passion of the Lord. Gairah Allah untuk keselamatan kita. It is his passion for our salvation. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan kasih karunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. And his reign is a reign of grace to everyone who believes in him. That's the gospel. That's the gospel. Itulah Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia berdosa. The gospel is the good news about Jesus Christ to bring salvation to sinful humans. Pada bagian terakhir ini saya undang Nana bisa maju ke depan. Nah, apa yang kita tahu? Malaikat menyampaikan kabar. Yesaya menubuatkan tentang kabar. So what is the news? Apa sih kabar itu? So what is this news that the angels was talking about? Isaiah was talking about. Timothy Keller pernah menjelaskan tentang gospel, tentang kabar itu. Yaitu kabar adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi dan dilaporkan kepada kita. That's news. It's already done. News, kalau misalnya kita dengar berita, itu sudah terjadi. Nah, kabar tidak sama dengan nasihat maupun perintah. Nasihat dan perintah mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Nak, saya nasihatin kamu ya. Ini kan belum terjadi. Hati-hati. Nah, ini belum terjadi. Tapi kalau kabar, it's already done. Sudah terjadi. Nah, nasihat dan perintah mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Kabar memberitahu kita sesuatu yang sudah terjadi. You love it or you don't love it, but it's already done. Sesuatu yang sudah terjadi tidak dapat dirubah, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi, ataupun dibatalkan. It's already done. You believe it? Jesus come as a man. But it's already done. Itu sudah terjadi. Satu-satunya hal yang kita bisa lakukan terhadap gospel, kabar baik adalah merespon. So news is an event that has already happened. It's in the past and it's been reported to us. It's not the same as advice or orders. If advice and commands are things that have not yet happened, but news tells us something that has already happened. Something that has already happened cannot be changed, cannot be added to, cannot be subtracted from, cannot be cancelled. The only thing that we can do to news is to respond, as Timothy Keller says. Penting bagi kita yang hidup di zaman akhir ini supaya kita percaya Yesus itu the real man and the real God. Karena banyak sekarang dunia yang mencoba menghapus Yesus dan menganggap Yesus hanya manusia biasa atau sekedar mitos. But apa yang kita baca dalam Yesaya, He's the real man and He's a God. As we are living in the last days, many people or many news or many media, they are trying to erase Jesus. They are trying to make him smaller or make him less important than he really is. And we need to be careful in these last days. Sekarang pertanyaan buat kita. Kabar baik Injil adalah tentang Yesus yang membawa keselamatan bagi manusia berdosa. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kabar ini merupakan kabar baik bagi setiap kita atau kabar buruk? So the good news of the gospel is about Jesus who brings salvation to us, sinful human beings. Let me ask you, is it a good thing for you? Is it a good thing for me? Karena bagi Raja Herodes, that's a bad news. The new king will come, that's a bad news, not the good news. Bukan kabar baik. Bagi Herodes itu kabar buruk. Dia pengen tetap berada di kekuasaan dan gak mau digantikan. Bagi dia Yesus lahir sebagai kabar buruk. Tapi apa yang kalau kita lihat, dia datang sebagai kabar baik untuk memberikan keselamatan. So of course, good news or bad news is basically neutral. It depends on your point of view. For Herod, Jesus coming as king was bad news. It was
awful news. But for us, Jesus coming is good news. Kabar pada dasarnya bersifat netral. Sebuah kabar dapat menjadi kabar baik atau kabar buruk tergantung cara pandang kita terhadap kabar tersebut dan relevansinya bagi hidup kita. Nah, demikian juga dengan Injil. Kabar bahwa Yesus membawa keselamatan bagi dosa-dosa manusia tidak akan menjadi kabar baik bagi kita kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Tanpa menyadari bahwa kita butuh keselamatan itu, kabar baik atau Injil itu hanyalah sebuah kabar biasa bagi kita. So news is neutral, yeah. It can be bad, it can be good, depending on how we view the news and its relevance to our lives. Likewise with the gospel, the news that Jesus brings salvation for human sins will not be good news for us if we ourselves, we do not realize that we are sinful human beings who need salvation. And not realizing that we need salvation, the gospel news would just be ordinary news for us. Jadi apakah kabar ini kabar baik bagi kita atau kabar buruk? So is this good news or bad news for Bahwa us? dia memerintah, reigns. That he will reign. Wonderful counselor. He's wonderful counselor. Mighty God. Everlasting Father, Prince of Peace. Is that a good news for you? Or is that a bad news? Karena bagi banyak orang Farisi, bagi banyak orang Yahudi, Jesus is terlalu lemah, lembut. Karena yang mereka harapkan dia harus menegakkan not as a man, but with the supernatural power and menaklukkan kerajaan Romawi dan memenangkan bangsa Israel. Itu yang mereka harapkan. Tapi apa yang Yesus datang? Apa yang Yesus lakukan ketika dia datang? Dia sebagai Raja damai. At that time when Jesus came into the earth, it was a political situation that the Jews wanted him to be the Savior, wanted him to be Messiah, wanted him to come with a physical army. That's what they wanted. So it was a miscommunication between the Jews and Jesus. Oh, Yesus datang membawa damai. Jesus came to bring peace. Saya senang dengan banyak istilah dari dalam Alkitab perjanjian baru. Yesus tuh ngajak ngobrol orang, hang out, makan ikan bakar. Betul? So that Jesus. Dia nggak datang untuk, wah kamu manusia berdosa. No. Dia datang dengan, hey come on. I can feel what you feel, I can hear. Saya bisa rasakan apa yang kamu rasakan. Dia ajak kita makan bareng, ngobrol. Makanya dikatakan bahwa dia perjamuan kudus is all natural. Itu alami. Itu yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu. Dan Yesus mengambil itu. Supaya kita bisa datang dengan sebagaimana kita adanya. Dan mengakui keberadaan kita yang membutuhkan Yesus. So when Jesus came, He wasn't religious, sticking to the rules, but he invited many people to come with him, hang out, eat ikan bakar together, have coffee together, and he was relatable. He understood what we were going through at that time. Ya kalau Yesus datang ke Indonesia dia akan menggunakan nasi. Jesus would eat rice. Dia nggak ada pakai roti. Kalau would, Yesus datang ke Indonesia dia akan gunakan nasi sama tempe mungkin. Jesus would eat rice That's and true. tempe. That's your God. That's the wonderful counselor. That's the everlasting Father that you have. That He come as a man. It's not far. He close to us. Dia nggak jauh, dia dekat sama kita. Dia ngobrol, masalahmu apa? I can feel it. Saya bisa rasakan apa yang kamu rasakan. He was totally relatable. He could understand anything, any of the problems that you're going through.